Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas kelanjutan materi tentang analisis struktural equation modeling. Tahapan selanjutnya dari analisis SEM adalah respesifikasi model. Nah, salah satu ciri yang harus dimiliki dari suatu model adalah bentuknya yang sesederhana mungkin atau menggunakan prinsip parsimoni. Artinya, model tersebut harus syarat dengan informasi dari fenomena yang sedang diteliti, tetapi bentuk atau variabel-variabel di dalam model relatif sederhana. Tujuan respesifikasi atau modifikasi model adalah mencari model yang sesederhana mungkin atau mendapatkan model yang benar-benar sesuai dengan data. Respesifikasi atau modifikasi model dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menghilangkan koefisien jalur yang tidak berarti atau non-signifikan dari model melalui teori trimming. Kemudian yang kedua, peneliti dapat menambahkan jalur pada model yang didasarkan pada hasil empiris. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau model tidak sesuai dengan data? Terdapat dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menerima fakta bahwa model memang tidak sesuai dengan data. Kemudian yang kedua, kita menggunakan semua informasi yang tersedia untuk menghasilkan model yang benar-benar sesuai dengan data. Dalam pendekatan yang kedua, kita melakukan modifikasi model yang asli. Yang perlu diingat bahwa semua modifikasi model tetap konsisten dengan teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Misalkan, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kepuasan terhadap kinerja. Nah, dari informasi ini, sebaiknya dalam model tidak dihipotesiskan variabel kepuasan terhadap variabel kinerja. Nah, selanjutnya setelah respesifikasi model, kita lanjutkan dengan pengujian model pengukuran. Model pengukuran diukur dengan menggunakan analisis faktor, sehingga perlu dilakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas untuk masing-masing indikator pada setiap variabel laten. Uji validitas untuk menguji keabsahan atau keakuratan indikator dalam mengukur variabel laten. Suatu indikator dikatakan valid apabila nilai loading faktornya minimal 0,5. Di luar ini, indikator dikatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari model. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel laten untuk mengetahui apakah indikator yang mengukur variabel tersebut telah konsisten atau tepat sebagai alat ukur. Dapat diuji dengan menggunakan nilai Cronbach's alpha. Dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6. Setelah dilakukan pengujian model pengukuran, selanjutnya dilakukan pengujian model struktural. Pengujian ini menguji parameter-parameter dalam model struktural. Berikut ini adalah parameter-parameter yang akan diuji, yang merupakan koefisien jalur, yaitu parameter beta, yang merupakan koefisien jalur antara variabel endogen dengan variabel endogen di dalam diagram jalur. Dan yang kedua adalah parameter gamma, adalah koefisien jalur antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Hipotesis dalam pengujian ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hipotesis dua arah, di mana hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua, hipotesis satu arah lebih dari, artinya variabel bebas memberikan pengaruh positif terhadap variabel terikat. Dan yang ketiga adalah hipotesis kurang dari, artinya variabel bebas memberikan pengaruh negatif terhadap variabel terikat. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T. Karena sampel yang digunakan cukup banyak, maka dapat didekati dengan uji Z.
Selanjutnya adalah menghitung pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh totalnya. Secara sederhana, yang dimaksud dengan pengaruh langsung adalah pengaruh suatu variabel ke variabel lain tanpa melalui variabel perantara. Misalkan di sini terdapat 3 variabel, variabel karir, kepuasan, dan kinerja. Variabel karir mempengaruhi secara langsung ke variabel kepuasan dan ke variabel kinerja. Dan variabel kepuasan berpengaruh secara langsung terhadap variabel kinerja. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh suatu variabel ke variabel lain melalui variabel perantara. Misalnya, pengaruh variabel karir ke variabel kinerja melalui variabel kepuasan. Besarnya pengaruh tidak langsung adalah besarnya koefisien jalur pengaruh karir terhadap kepuasan dikali besarnya koefisien jalur kepuasan terhadap kinerja, atau kalau dalam notasi matematikanya dapat dituliskan gamma 1 dikali beta 1. Selanjutnya adalah pengaruh total. Pengaruh total merupakan gabungan antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Besarnya pengaruh total merupakan penjumlahan dari besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Di dalam diagram jalur ini dapat kita tuliskan besarnya pengaruh total dari variabel karir terhadap variabel kinerja adalah gamma 2 ditambah gamma 1 dikali beta 1. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.